Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sorata Game Dev. Ya guys, kali ini gua akan reveal Minecraft gua guys. Pertama-tama gua reveal dulu global variabelnya ya guys. Wow, banyak banget nih guys. Tuh, lihat tuh. Oke, dari atas ada X, gua isi min 10, itu number ya guys ya. Kemudian ada Y, gua isi min 10 juga, itu juga number. Nah, X dan Y ini untuk spawn wordnya guys. Secara yang gua udah pernah kasih tahu itu for di dalam for ya guys. Oke. Terus ada jump, itu boolean ya guys ya, diisi false. Ada landed, ini boolean juga, diisi true. Landed ini ketika udah nyentuh tanah deh guys, untuk jumpnya tadi guys. Terus ada posisi X, number diisi 0. Pos Y itu number juga guys, diisi 0. Blok 6, blok number nih maksudnya ya guys ya. Maksudnya adalah blok yang saat ini lagi dipilih guys. Jadi kalau misalkan satu itu yang dirt grass, yang dua berarti dirt ya kan, yang tiga berarti stone, kayak gitu guys. Terus di sini ada game over, diisi false. Ada water, diisi false. Nah di sini water nih ketika kita nyemplung ke air guys. Jadi pengecekannya seperti itu. Ada TNT 6, diisi 0. Ya tipenya itu number ya guys. Ada TNT X, diisi 0, tipenya number juga. TNT X ini posisi TNT di sumbu X guys, alias di sumbu mendatarnya. Ada TNT Y, TNT di sumbu tegak atau di sumbu Y, diisi 0 juga. Ada TNT range X, diisi 0. Ini untuk jarak antara player dan TNT untuk X nya guys, di sumbu X. TNT range Y itu untuk player, jarak antara player dan TNT nya di sumbu yang Y. Sini ada winning, winning maksudnya ini ketika kita udah mengambil TNT nya kita jadi menang ya guys ya. Diisi boolean false. Nah di sini ada TNT time. Di sini nanti gua akan kurangin ini guys di script, supaya kalau misalkan TNT time nya itu 0 maka dunia kita akan meledak ya guys ya, dunia Minecraft kita. Terus di sini ada mission, diisi 1, artinya misi pertama. Misi pertama di sini yaitu mengambil TNT guys, kayak gitu. Oke. Misi pertama mengambil TNT, misi kedua mengambil telur atau egg, misi ketiga mengambil food ya guys ya. Di sini ada food, diisi 0, dan yang terakhir ada egg, diisi 0 juga guys. Oke. Oke guys, sekarang kita reveal joysticknya guys, alias UI komponen. Gua pakai di sini joystick ada 2 ya guys ya. Satunya gua kasih nama joystick biasa, itu letaknya di sebelah kiri guys. Satu lagi joystick aim, itu letaknya yang di sebelah kanan ini guys. Oke, yang ini. Nah
Yang joystick biasa itu yang ini nih, yang kiri. Oke, next. Kita akan reveal satu persatu dari objeknya ya guys ya. Di sini gua pakai empty object. Empty object itu ini guys, dirt ya guys ya. Sedikit bodinya biasa aja, gua kasih tipe bodinya static ya guys. Collider seperti ini, standar aja. Terus yang kedua TNT ya guys. TNT masih sama guys. Sama seperti empty block. Yang ketiga TNT key. TNT key ini bentar ya. TNT Q. Nah, di sini dia guys. Jadi ini bukan apa-apa sih ya. Cuman pemberitahuan aja. Kalau di situ kita harus mencari TNT ya guys ya. Cuman label lah istilahnya. Di sini ada food Q. Ini juga label ya guys ya. UI. Terus ada grass. Grass itu di sini. Seperti tadi guys. Seperti yang empty block sama TNT tadi ya. Di sini ada stone juga, masih sama juga. Tipe body static ya. Ada water. Nah, ini beda nih guys. Waternya agak sedikit beda ya guys. Tipe body static, terus each sensornya itu true guys. Di sensor true. Terus di sini gue kasih animasi supaya kelihatan seperti air yang mengalir gitu guys. Oke. Terus ada glass. Glass ini standar aja guys. Tapi lagi-lagi gue kasih is sensornya itu true supaya bisa tembus ya guys ya. Di sini ada wood standar, body tipe statik. Terus ada lava, body tipenya gue kasih kinematik. Sama ada animasi juga guys. Nah seperti ini. Oke. Ini ada wall. Oke, statik, tipe bodinya standar. Terus ada blok 1. Blok 1 ini untuk milih-milihnya guys. Blok 1. Blok 1 juga. Ini gua males kasih nama sih guys sebenarnya. Jadi gua isi blok 1, blok 1, blok 1, blok 1. Banyak banget ya guys blok 1-nya guys. Ini cuman UI doang sih. UI. Oke. Target. Nah. Oh, player nih, sorry. Player. Playernya seperti biasa ya guys ya. Body tipenya dynamic, fixed rotationnya true. Fixed rotation true supaya nggak bisa berputar-putar ya guys. Orangnya menggelinding gitu ya. Terus di sini ada spread animationnya warp sama spread animation meaning. Ini nggak kepake sih guys, karena gua belum menyelesaikan ya. Di sini ada target. Target itu bentar. Nah, crosshair guys, target itu.
tipe bodinya dynamic, fixed rotation true, is sensor true. Jangan lupa juga pakai box collider ya guys. Ada player bottom, ini untuk pengecekan ketika lompat guys. Jadi tipe body yang rigid bodinya diisi dynamic, is sensornya true. Ada box 1, box satunya di mana? Di sini guys. Ini sebenarnya cuman ini ya, cuman apa, UI doang sih, UI doang. Oke, box 1 lagi, box 1, blok 1. Sebentar lagi kita akan bongkar scriptnya ya guys. Di blok 1 lagi yang lava, UI lava. Die ini teks ya guys. You wasted, ketika mati maka akan muncul you wasted ini guys. Terus ada win, teks juga tulisannya you win. Terus ada radar, ini adalah label juga guys, teks TNT radar guys. Terus radar ini apa? Oh bukan, ini Sorata Game Dev YouTube. Oke, ini cuma pemberitahuan doang guys. Terus ini text warning, isinya find the TNT before it's explode and destroy our Minecraft world. Jadi ini cuma UI doang guys, pemberitahuan ya kan. Ini 0 TNT TXT time, teks yang dari TNT nya guys. Food TXT, ini total foodnya yang kita dapetin ya. Ada radar X, nah ini yang radar yang X. Radar Y, ini yang radar Y guys. Ada X, telur ini juga gua kasih animasi ya guys. Oke. Terus body tipenya kinematik, supaya apa? Supaya nggak jatuh dia guys. Kalau dinamik kan bisa jatuh ya. Terus in sensornya true. Oke. Block X ini maksudnya ketika kita udah dapetin X, kita bisa spawn X ini sesuai target Corsair kita guys. Nah, sesuai target ini guys. Oke. Block X namanya. Di sini gua kasih live bar ya guys, supaya kayak ada countdown time-nya gitu guys. Jadi kalau time-nya habis dia bisa menetaskan telur ya guys. Telur dragon. Terus di sini body tipenya kinematic, it's sensor true. Nah, di sini ada footnya itu body tipenya dynamic, tapi is sensornya true, supaya dia nggak jatuh guys. Ada dragon juga, body tipenya dynamic, fixed rotation true, is sensornya true. Oke guys, cukup sekian ya untuk yang rigid body dan objek-objeknya. Sekarang kita akan berlanjut ke scriptnya guys. Iya guys, sekarang kita akan reveal scriptnya guys. Dimulai dari atas, empty block. Itu scriptnya standar aja guys. Jadi yang dari atas ya, on object touch, ketika disentuh, hit with touch move, ketika disentuh ya guys ya oleh jari, maka destroy object. Oke. Dan ketika on load, maka timer delay 600 second, terus destroy object. Nah, ini di sini gua kasih timer sih guys, selama 600 detik supaya bloknya bisa hancur sendiri nih guys. Gua kasih variasi aja sih sebenarnya, kalau misalkan kalian nggak mau juga nggak apa-apa guys. Di sini gua kasih variasi supaya lebih ada tantangannya guys. Jadi bloknya itu bisa hilang sendiri selama 600 detik guys. Oke. Di sini ada TNT,
TNT scriptnya kita mulai dari atas ya. Oke. Pertama step dulu, set variable global TNTX. Di sini ada juga fin ya guys ya, fin sama dengan false. Ini lokal variabelnya dia guys. Set variable global TNTX. Num variable value-nya diisi posisi X. Terus set variable lagi global TNTY. Num value-nya diisi posisi Y. Ada set variable lagi global TNT range X. Num value-nya diisi. Nah, ini adalah radarnya guys, radar yang X nya guys, seperti ini guys. Jadi posisi X ya dikurangi sama objek posisi X yang ke satu. Objek posisi X yang ke satu itu playernya guys di sini. Jadi posisi TNT gua kurangin sama posisi player. Hasilnya itu di absolute. Mat abs ini maksudnya matematika yang absolut. Absolut itu dia nggak bisa negatif dia guys. Jadi selalu positif hasilnya nanti. Habis itu gua round itu pembulatan ke atas. Jadi misalkan bukan pembulatan ke atas ya, pembulatan tanpa koma guys. Jadi misalkan 0,1 dianggap 0 ya guys, 0,2 dianggap 0, 0,9 dianggap 0 juga guys. Jadi kalau misalkan 1,2 ya dianggap 1, 1,1 dianggap 1 tetap, 1,7 juga dianggap 1 tetap guys, kayak gitu ya. Nah terus set variable lagi sini global TNT range Y, isi number value nya kayak tadi guys, posisi Y dikurangin objek posisi Y yang pertama, itu posisi Y dari TNT dikurangin posisi Y dari player. Setelah itu di absolute ya kan, minusnya dihilangin, terus di round, di pembulatan tanpa koma dia guys. Oke. Di sini agak berat ya guys ya pembahasannya, karena udah menyinggung mat alias matematika guys. Oke, yang kedua on object load. Set transformnya diisi 0 di posisi X, posisi Y nya 700. Ini sebenarnya nggak pakai ini guys, soalnya di sini juga set lagi transformnya menjadi random di sini guys. Ini cuman untuk awal-awal doang, bypass gitu guys. Oke, di sini posisi X nya gua random, jadi mat random min 100,100 dikali 50. Dikali 50 ini karena 50 nih guys blok-blok gua, jadi jarak antar blok itu 50 gitu guys. Nah pengecekannya itu di sini biar bisa itu TNT nya gua random pas snap to grid gitu guys, jadi nggak overlay antar grid, harus dikali 50. Oke. Begitu juga dengan yang posisi Y nya, mat random min 100,100
dikali 50. Oke. Lalu step berikutnya is colliding with player. Jika true, maka dicek lagi guys boolean expression. Jika fin itu ini ya guys ya, lokal variabelnya dia, maka lokal fin diisi true. Bentar. Jika fin, jika tidak fin berarti ya guys, ini kan false ya. Jika finnya false ya kan, ini kan filmnya false ya kan, maka fin diisi true. Kenapa harus seperti ini? Ini supaya satu kali aja dia guys pengulangannya. Jadi biasanya kalau misalkan nggak dikasih fin variabel seperti ini, dia ngulangnya terus-terusan ya guys, ke sini gitu, terus balik lagi ke sini. Kalau udah dikasih begini, biasanya satu kali aja jalan ya kan, setelah itu ngulang lagi dari sini lagi dia guys, step kayak gitu. Terus set variable global winning diisi true, maka destroy object dan global misi dikasih 2. Ketika TNT-nya ini kena player ya kan, TNT-nya ini intinya dihilangin guys, di destroy. Terus misinya kita ganti menjadi 2. Kayak gitu sih logika dari script ini. Oke, next. TNTQ ini nggak ada apa-apa sih kayaknya guys. Ini cuman mengecekkan aja ketika misinya 2 ya kan, maka opacity-nya 1. Terus food queue ini juga pengecekan ya. Step, terus boolean expression. Jika misi lebih besar daripada 3 atau sama dengan 3, maka opacity-nya 1. Kalau enggak maka 0. Jadi di hidden ya guys, sebelum misi yang foodnya dia disembunyikan dulu supaya nggak kelihatan guys. Oke, next. Crash. Ketika on touch move, maka destroy object. Simpel aja nih guys. Stone juga sama ya guys ya. On touch move, destroy object. Yang ini sih opsional ya guys ya. Gua buat tuh seolah-olah bisa hilang sendiri dia guys, secara otomatis selama 600 detik. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Terus yang water sama juga, cuman ketambahan anim guys. Anim di sini selalu on object load ya guys ya. Setelah itu set sprite, terus animation diisi anim supaya waternya bergerak. Yang ini opsional sih guys, 2 ini nggak usah kalian pakai juga nggak apa-apa. Terus glass sama juga ya, ketika disentuh akan destroy object. Next, leaves sama juga, ketika disentuh akan destroy object. Wood juga sama ya guys, ketika disentuh tangan akan destroy. Lava kurang lebih sama juga dia guys. Oke. Terus ball ini sama juga ya, ketika disentuh akan hancur. Next, blok 1. Nah, blok 1 ini
Ketika disentuh, maka global block numbernya diisi, kita lihat ya, ID, yang mana ID di sini adalah lokal variabelnya dia guys. Di sini dia dikasih 1 guys, jadi block numbernya diisi 1. Oke, yang di sini apa ini? Step boolean expression. Ketika block number sama dengan ID, yang tadi kan 1 nih, ID nya kan 1, gua isi, jadi opacity-nya dikasih 1, selain itu opacity dikasih 0, jadi di hidden gitu guys. Oke, cuma gitu aja sih, sama sih, ini semuanya sama, yang kesini juga sama ya kan, ID nya 2, yang kesini juga sama, ID 3. Ini cuman untuk milih-milih blok aja guys, simple aja. Oke, next yang di playernya guys. Yang di playernya nih cukup lumayan banyak sih. Wah, lihat tuh, kacau balau. Banyak banget nih guys. Dari atas ya. Wih. Oke, kita lihat. Lokal variabelnya pun banyak juga guys. Temp X itu gua isi 1, temp Y gua isi 1, timer 0, timer flag false, speed 300 itu untuk larinya ya guys ya, jump speed 500 itu untuk lompatnya, spawn X sama dengan false, random X sama dengan 0, random Y sama dengan 0, flag lava sama dengan false. Jadi ini pertama ya, onload object, boolean expression. Ketika Y lebih kecil daripada 10 ya kan, ini untuk menggenerate objek wordnya guys ya, untuk menggenerate yang for di dalam for itu yang kemarin gua jelasin ya guys ya, supaya bisa menggenerate otomatis dari script. Jika Y lebih kecil daripada 10, maka jika true masuk ke sini deh guys. Dicek lagi guys, jika X lebih kecil dari 10 ya kan, nah ini yang for yang kedua guys, jika true ya kan, yang di sini jika true, maka Y diisi 9. Maka Y diisi 9 ya guys. Sorry. Maka jika Y sama dengan 9 ya kan, bukan diisi 9 guys, ini kan boolean expression. Jika Y nya itu 9, itu maksudnya paling atas ya guys, kayak gini nih misalkan. Nah ini guys, Y yang 9 tuh yang ini guys, yang grass ini loh guys ya. Oke, maka dia dikasih create objeknya yang grass guys. Di posisi X nya, X dikali 50, Y dikali 50. Nah kayak gitu ya. Is relatifnya false. Tapi jika ya kan Y nya itu bukan 9 tadi guys, ini kan jika false nih, maka empty block itu yang dirt biasa itu guys. Nah sama ya, posisi X dikali 50, Y juga dikali 50 juga. Oke, setelah itu kedua-duanya ini masuk ke sini, set variable
global x-nya sama dengan x ditambah 1. Jadi increment ya guys, menambahkan selalu sampai for-nya habis ya guys. Jadi x-nya itu menjumlahkan dirinya sendiri dia guys. X sama dengan x tambah 1 ya kan. Setelah itu ini setelah set variabel ini, maka ke sini dia guys, tuh balik lagi ke yang boolean expression ini, dicek lagi dia guys, apakah x-nya masih kecil dari 10 ya kan. Jika masih kecil, maka akan naik lagi dia ke atas guys. Begitu seterusnya guys ya kan. Setelah di sini ditambahin kan x-nya jadi 2 nih, terus dicek lagi 2, sekarang x-nya 2, apakah 2 lebih kecil daripada 10? Ya kan, true, ke atas lagi deh guys sampai 10 kan. 10 maka dia false nanti guys. False nya ini ikut yang ke bawah ini guys, false. Jika x-nya itu udah 10 ya kan, maka global variable y-nya diganti jadi y plus 1. Nah ini sumbu y-nya ini naik jadi deh guys. Dari yang tadi kan minus 10 tuh, yang paling bawah dinaikin terus ya guys. Terus di global variable x-nya diisi minus 10 supaya lebih balik lagi ke posisi yang terkiri tadi guys, paling kiri tadi, sehingga bisa terjadi yang kotak-kotak kayak gini guys. Nah ini sebenarnya ini kan dari paling bawah nih guys, gua spawnnya dari paling bawah sini guys. Nah logikanya tuh gitu guys, jadi spawnnya tuh dari yang paling bawah ya kan. Oke. Nah di sini nih, nih guys, yang gua spawn sebagai stone ini posisinya itu x min 1, x nya min 10, y nya itu min 10 guys. Jadi ditambah-tambah terus ke kanan ya kan, ke kanan sini x nya min 9, y nya tetap min 10, terus x nya yang di sini x nya min 8, terus ini x nya min 7, x nya min 6, seperti itulah guys. Terus jika ini sudah ketika sampai sini ya, jika global variable x nya min 10, masuk lagi ke sini guys, balik lagi ke boolean expression. Itu adalah disebut for di dalam for guys. Jadi pengulangan di dalam pengulangan, dia ngulang terus ini guys sampai y nya itu sama dengan 10 ya kan. Selagi y nya lebih kecil daripada 10, dia akan mengulang terus gitu. Oke. Next, di sini step, terus boolean expression water, ini ketika jalan di atas air ya guys, di dalam air, maka lokal jump speednya diisi 150 guys, jadi tambah lambat ya guys. Terus speednya juga diisi, lokalnya diisi 150, terus lokal jump speednya diisi 500 ketika false ini guys, ketika bukan di air, dan lokal speednya diisi 300. Oke. Dan ini on joystick direction change, variabelnya joystick, maka diisi set linear velocity x diisi joystick distance dikali joystick value x dikali speed. Terus muncullah animasi walk ya kan. Terus boolean expression, jika
joystick distance dikali joystick value X dikali speed lebih besar dari 0, maka set transformnya scale-nya 1 ya kan, hadap ke kanan ya guys. Kalau false maka hadap ke kiri, scale-nya dikasih -1. Oke. Nah ini on joystick direction change, variabelnya joystick. Nah ini pengecekan guys, jika joystick distance dikali joystick value X, Y dikali 1 lebih besar dari 0, dan landed atau joystick distance dikali joystick value Y dikali 1 lebih besar dari 0 dan water, maka dicek lagi. Jika jam ya kan, jika jamnya sama dengan false maka diisi false-nya jamnya true. Ini antisipasi supaya bisa jamnya 1 kali doang ya guys. Terus set linear velocity Y diisi jam speed, jadi ini untuk lompatnya ya guys. Setelah itu set variable global jump diisi false lagi supaya bisa lompat untuk yang berikutnya. Seperti itu guys. Oke. Terus yang next step is colliding with wall, maka jika true ya kan, jika true masuk yang bawah ini guys. Local timer sama dengan 0. Nah, timer di sini ya guys ya, lokalnya dia. Ini gue buat supaya kalau misalkan beberapa detik dia nggak nyentuh wall, wood atau yang lain-lainnya guys, dirt, grass, dia itu bakalan mati guys, kayak gitu. Oke. Terus ini ketika false maka dicek lagi, jika is colliding with wood true, jika berkenaan sama wood maka masuk ke sini, jika false masuk sini ya kan. Ini seperti itu selanjutnya guys, dicek-cek terus dia ya kan, sampai pada akhirnya jika false semua ini guys, jika nggak menyentuh apa-apa nih, maka yang terakhir dicek lagi jika timer flag ya kan, timer flagnya itu false ya, tadi ini false ya guys ya, tadi ini kan false tuh. Aduh, jika timer flag false maka timer flag diisi true. Ini sekali lagi supaya fungsinya itu supaya nggak ngulang dia guys, supaya ini dari sini masuk ke sini, setelah itu jalankan yang berikutnya guys. Time delay 1 ya kan, terus local timer diisi timer plus 1 seperti itu. Terus local timer flag diisi false. Jadi ini timernya bertambah terus ya guys, bertambah terus, bertambah lagi ya kan, dicek lagi 1 detik berikutnya, dicek lagi apakah dia menyentuh tanah atau enggak. Kalau misalkan menyentuh tanah dia enggak ke sini deh, kalau enggak menyentuh tanah dia akan ke sini. Melakukan ini terus dia, timernya jadi 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kita bisa menentukan berapa detik dia tidak menyentuh tanah akan mati gitu guys. Oke. Nah seperti ini. Ini kan dicek lagi nih, timer lebih dari 4. Nah jika timernya tuh 5 ya kan, 5 detik ini guys, maka global game overnya itu true, maka mati nih guys, maka mati nih guys player kita. Ini kan player kita mati, terus delay 2 second ke load scene yang ngulang lagi dia guys scene-nya. Atau jika step terus game over ya kan, akan tadi balik lagi ya kan, delay 2 second terus scene ke scene 1. Kalau yang ini step
jika food kurang dari 0 ya kan, ini maksudnya kalau food kita itu minus kan, juga bisa game over juga kayak gitu. Terus yang sini step, jika colliding sama lava, maka jika bukan flag lava, maka flag lavanya diisi true ya kan. Terus global food -1, ini maksudnya kalau kena lava dia guys, foodnya berkurang 1 guys, foodnya berkurang 1, sehingga kalau misalkan foodnya itu -1 atau lebih kurang dari 0, maka akan game over. Terus delay ini flag lava false. Terus yang bawahnya step, jika misi lebih besar dari 4 atau sama dengan 4, maka nah ini yang tadi gua bilang guys, telur ini guys, bisa mencari telur-telur yang lainnya. Is colliding with egg ya kan, jika false maka spawn egg. Nah kayak gitu. Spawn egg diisi true. Terus lokal variabelnya random x diisi random. Ini sama ya guys ya, dikali 50 juga, karena supaya snap to grid. Kenapa 50? Karena blok gua itu 50 guys, width sama heightnya, tinggi sama lebarnya itu 50. Itu ini juga sama, lokal random y diisi random dikali 50. Oke. Terus create object egg, jadi kita akan spawn egg-nya ini secara random ya guys ya, di posisi x maupun di posisi y. Nah tadi ini apa tadi, jika bukan spawn egg ya kan, ini global TNT range x nya. Nah ini guys, posisi x dikurangin random x, dimana random x tadi apa guys? Yap, posisi dari egg ya guys ya, telurnya. Ini kayak yang tadi guys, posisi playernya, ini kan player kita sekarang nih, posisi player dikurangin posisi telur. Terus di absolute itu berarti minusnya dihilangin guys, dijadiin plus dia. Terus round kayak gitu, komanya dihilangin. Terus global TNT range y diisi sama kayak tadi ya, posisi player dikurangin posisi dari random yang x tadi ya guys. Terus di absolute minusnya dihilangin, di round. Nah apakah ada lagi di bawah? Cukup memusingkan ya guys, tapi tenang, yang di sini masih ada yang lebih pusing lagi guys. Ini adalah target ya guys. Nih targetnya ini untuk bisa spawn snap to grid guys. Lihat tuh, wow, enggak seberapa pusing sih, biasa aja ya, enggak, biasa aja. Ini tadi gini ya guys ya, nggak lupa gue guys. Oke, kita mulai dari atas. Ketika touch out, dicek
apakah blok numbernya itu 1 ya kan. Kalau blok nomor 1 cuman gini aja sih guys. Kalau blok nomor 1 maka spawn objek grass kayak gitu loh guys. Kalau blok nomor 2 empty block dan lain-lain. Tapi yang di sininya itu guys, yang posisi X dan Y nya ini, nah kenapa dia bisa sampai snap to grid ya guys ya, karena temporary X dikali 50 gitu guys. Temporary X itu di sini guys, temporary X sama dengan 1, temporary Y sama dengan 1, range X 0, range Y 0. Ini juga ya, posisi X nya, Y nya juga sama dikali 50. Ini juga sama sih guys kesininya. Tuh blok number sama dengan 2, maka yang di spawn itu empty blocknya gitu. Ketika blok number sama dengan 3, yang di spawn itu stone ya kan. Ketika blok number 4, yang di spawn itu water dan lain-lain ya kan. Setelah itu ini ada block egg ya kan. Block egg itu ketika kita spawn egg gitu, supaya bisa menetaskan telur. Ini sampai lava ya guys ya. Cukup panjang juga sih guys. Cuman intinya itu sih tadi. Nah, ketika kita spawn egg, maka egg-nya di sini gua kurangin guys. Jadi egg -1. Jadi nggak bisa sembarangan nih, nggak bisa sembarangan spawn ya guys. Ketika block number sama dengan 0 dan egg lebih besar dari 0. Ketika kita punya egg intinya guys. Jadi kita bisa spawn egg. Ketika udah spawn egg di sini, egg-nya gua kurangin 1 dong ya kan, supaya nggak bisa spawn berkali-kali. Ini sama sih, temporary dikali 50. Next step, global posisi X diisi position X ya kan. Position X itu maksudnya posisi dari target ini loh guys, dari yang crosshair kita. Terus global posisi pos Y diisi position Y dari crosshair kita. Set variable lokal temporary X diisi mat round position. Ini global ya guys ya, global posisi ini kan yang ini nih, posisi X per 50 terus di round. Kenapa per 50? Karena gua mencari yang untuk snap to grid-nya guys, itu. Terus di round supaya dia di belakang komanya dihilangin guys. Begitu juga dengan lokal time Y. Time itu temporary ya guys, sementara. Mat round posisi Y dibagi 50. Posisi Y itu di sini guys, global posisi Y. Variabel ya. Oke. Lalu lokal range Y, range X diisi posisi X dikurangi objek X yang ke-1. Objek X yang ke-1 ini player kita ya kan. Posisi X nya ini adalah target guys, yang crosshairnya itu. Oke. Itu adalah range X ya guys. Range-nya sama, yang range-nya sama guys. Ntar posisi Y dari target dikurangin objek posisi playernya. Oke. Kemudian yang step berikutnya, boolean expiration
jika range X lebih besar dari 150 ya kan, maka posisi X dikurangi 20. Nah ini ketika playernya kan gerak-gerak nih guys, kanan kiri atas bawah ya kan, gua maunya itu targetnya tuh tetap di area range-nya itu guys. Nah kayak gini nih gua contohin ya. Lihat tuh ya kan, ini kan di sini nih. Kalau misalkan gua gerak ke sini tuh ya kan, ngikutin dia kan, tuh ngikutin kan, itu fungsinya yang tadi guys. Jadi crosshairnya tuh ngikutin playernya kemanapun dia berada guys, tapi di belakangnya kayak gitu guys. Tuh ya seperti itu. Nah, ini sama guys, yang range Y, range Y dari lokal ini guys, lebih besar dari 150, maka posisi Y nya dikurangi 20. Terus dicek lagi, jika range Y nya lebih kecil daripada minus 150, maka posisi Y nya di plus 20. Begitupun juga yang posisi X nya ya guys ya, dicek juga. Jika range X nya lebih kecil daripada 150, minus 150, maka posisi X dikasih ditambah 20. Nah kayak gitu. Player bottom ini ada scriptnya juga guys, tuh ya lumayan ya guys ya, nggak seberapa susah sih, nggak seberapa banyak. Scriptnya itu step posisi X diisi objek posisi X yang ID-nya itu 1. ID 1 itu di sini player kita guys. Jadi mengikuti player kita dimanapun player kita berada. Terus set posisinya diisi objek position Y yang ke 1 di minus 25 untuk meletakkan di bawahnya player guys. Kayak gitu. Step is colliding with, jika berkenaan dengan empty block yang mana tadi itu dirt ya guys sebenarnya, itu maka jika true ya kan, jika true ini kesini nih, global landed sama dengan true. Ini yang tadi tuh guys, untuk proses lompat-lompatnya ya guys, supaya bisa lompat. Kalau misalkan false dia nggak kena mana-mana ya kan, jadi kan dicek nih wood, dragon, stone, grass. Jika nggak colliding yang kemana-mana, yang false semua, maka global landednya false juga. Nah yang ini water ya kan, step jika is colliding with water, maka water true. Jika false, maka waternya false. Kayak gitu, simple lah. Oke guys, gimana guys? Sudah pusing atau sudah pusing guys? Cukup memusingkan ya. Ini sebenarnya ada lagi guys, food dan dragon guys. Cuman sepertinya sih kalian udah pusing guys melihat yang tadi itu guys. Ada juga yang ini block egg ya kan, ada yang egg-nya juga, spawnnya, terus radar Y ini cuman set text doang sih dia, simple lah guys, text warning ya kan, ya simple sih guys. Oke guys, cukup sekian dulu ya guys ya. Sampai jumpa. Tetap semangat. Dan ciao.